Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Universitas Mula Warman serta para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Izinkan saya menyampaikan ringkasan orasi ilmiah yang berjudul Peranan Ruang Terbuka Hijau dalam Pembentukan Iklim Mikro dan Pengurangan Polusi Logam Berat di Kota Samarinda. Ruang terbuka hijau atau RTH merupakan kebutuhan penting dan memiliki banyak peran bagi masyarakat yang keberadaan dan fungsinya perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Di antara peran penting RTH adalah membentuk iklim mikro yang dapat memberikan rasa nyaman bagi pengunjung dan masyarakat sekitar serta sebagai reduktor polusi, dalam hal ini menyerap timbal dan partikel debu pada bagian daun tanaman. Iklim mikro yang terbentuk di bawah tajuk pohon dan tumbuhan lainnya menjadikan RTH lebih sejuk dan nyaman dibandingkan wilayah di sekitarnya. Hal ini disebabkan peranan tajuk vegetasi yang dapat mengurangi intensitas cahaya matahari dan suhu udara serta meningkatkan kelembapan udara di RTH. Hasil penelitian terhadap indeks kenyamanan atau temperatur humidity index pada 4 hutan kota, 7 taman kota, 4 arboretum, 2 RTH lainnya, dan 7 median jalan di kota Samarinda menunjukkan indeks kenyamanan termasuk kategori nyaman. Sedangkan persepsi pengunjung RTH terhadap kenyamanan iklim mikro pada 4 taman kota dan 3 RTH menunjukkan sebagian besar dari 260 responden memiliki persepsi yang baik berdasarkan indikator peranan RTH sebagai 1. Reduksi radiasi matahari, 2. Penetralisir suhu panas, 3. Peredam angin, 4. Penetralisir polusi, 5. Sirkulasi udara di RTH, 6. Kenyamanan di RTH, dan 7. Lama beraktivitas dengan nyaman. Kandungan timbal dan kadar debu pada daun pohon dan tumbuhan bawah bervariasi berdasarkan lokasi tumbuh dan jenis pohon berbeda, diduga disebabkan antara oleh perbedaan 1. Jarak dengan sumber pencemar, 2. Bentuk dan luas permukaan daun, 3. Jumlah kendaraan melintas, 4. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dan 5. Unsur cuaca, terutama curah hujan. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan untuk meningkatkan peran RTH antara lain 1. Pemilihan, penetapan dan peningkatan RTH pada suatu wilayah perlu mempertimbangkan aspek ekologis, klimatologis, konservasi, kesehatan, sosial, ekonomis, dan aspek lainnya sehingga RTH dapat berfungsi secara maksimal dan sesuai dengan rencana tata ruang pengembangan wilayah. 2. RTH perlu memiliki koleksi dan kombinasi tumbuhan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap timbal dan debu. 3. Pemilihan jenis tanaman juga perlu mempertimbangkan aspek fisiognomi atau perawakan pohon, daya tarik atau estetika, dan potensi tumbuh dan berkembang yang baik. 4. Kerjasama yang melibatkan pemerintah, berbagai pemangku kepentingan stakeholder terkait dan masyarakat perlu dijalin agar kegiatan pembangunan, penataan infrastruktur, dan pengelolaan RTH dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Mohon maaf atas keterbatasan dalam penyampaian orasi ilmiah ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.